Pemerintah menetapkan pengemudi ojek online sebagai pelaku usaha mikro dalam kebijakan ekosistem transportasi digital. Perubahan status tersebut membuat hubungan pengemudi dengan perusahaan aplikator tetap berada dalam skema kemitraan, bukan hubungan kerja formal. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan persoalan tunjangan hari raya dan bonus akan diatur melalui perjanjian kemitraan antara pengemudi dan aplikator. Menurut Maman, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah berdiskusi dengan sekitar 20 asosiasi dan komunitas ojol. Mayoritas pengemudi disebut memilih status pelaku usaha mikro karena dapat membuka akses terhadap program pemberdayaan UMKM, insentif, serta peluang pengembangan usaha lain. Namun, status tersebut membuat THR dan bonus tidak otomatis menjadi hak seperti dalam hubungan kerja formal. Pengemudi juga tetap menanggung biaya operasional, termasuk bahan bakar dan perawatan kendaraan. Sementara itu, pemerintah menargetkan penyempurnaan Perpres nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online rampung sebelum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026. Ekosistem di transportasi digital. Jadi tinggal ada beberapa pasal lagi lah yang lagi mau kita sinkronisasi dan finalisasi. Kayaknya sekitar 2 pasal tadi. Nah itu nanti akan kita kebut dalam waktu beberapa hari ini. Itu betul. Want to know? Nggak gini. Pokoknya apa nanti setelah kita finalisasi semua, besok tim eselon 1 kita juga rapat sekali lagi memfinalisasi itu. Insya Allah sih mudah-mudahan dalam 1 minggu ini udah tuntas sekali. Itu berarti status UMKM itu udah pasti ya? Kalau itu kan memang sudah memang semua udah sepakat di situ. Oh, artinya driver ojol sudah sepakat akan ditetapkan sebagai UMKM. Mikro, pengusaha mikro ya Pak? Untungannya itu Apa? setelah menjadi status. Ya kalau keuntungannya kan ada beberapa macam-macam tuh. Pertama misalnya dari segi fleksibilitas waktu, ya insya Allah dengan dia statusnya UMKM, teman-teman saudara-saudara kita yang ojol, mereka punya fleksibilitas waktu. Lalu yang kedua, beberapa paket-paket kebijakan insentif terhadap UMKM, mereka bisa ikut menikmati. Lalu yang ketiga nih saya lurusin ya, ini supaya jangan sampai lagi ada cerita-cerita yang lain-lain. Mereka tidak kena pajak karena dalam aturan insentif terhadap UMKM bagi mereka yang pendapatannya omsetnya di bawah 500 juta. 500 juta itu berarti per bulan kurang lebih sekitar 50 juta, 45 jutaan ya. 40 jutaan. Jadi omset di bawah 500 juta itu berarti per bulan pendapatan mereka omset kan 40 jutaan. Nah ojol kan rata-rata kurang lebih sekitar 10 sampai 15 jutaan. Jadi artinya mereka tidak dikenakan pajak. Jadi itu juga mereka mendapatkan insentif itu. Jadi saya mau lurusin loh kalau misalnya ada yang cerita-cerita mengatakan mengenai bahwa ojol akan dikenakan pajak lah ini segala macam, saya luruskan enggak. Jadi totally 100% itu isu hoax dan itu bagian dari tadi insentif yang didapatkan oleh saudara-saudara kita ojol. Dan kami juga udah bicara dengan komunitas ojol, asosiasi, organisasi, mereka semua menyambut baik status mereka ditetapkan sebagai UMKM. Lalu yang keempat, mereka bisa dapat kesempatan untuk berusaha karena istrinya, anak-anaknya mungkin, dan bahkan mereka sendiri, mereka bisa punya 3 motor, 4 motor, motornya direntalin segala macam. Jadi itu kurang lebihnya adalah kita bicarakan dengan semua asosiasi. Saya ini udah ketemu kurang lebih dengan hampir mungkin 20-an asosiasi komunitas ojol. Aspirasi mereka semua mayoritasnya ke UMKM, artinya ke usaha mikro lah gitu. Oke, nah nanti masih ada beberapa pasal, kayaknya sekitar 2 pasal lah yang memang perlu finalisasi akhir. Yang mohon maaf, saya pikir nanti aja kami jawab setelah final semuanya biar nggak jadi distorsi isu nanti. Ada rencana time frame kapan mau diterbitkan? Perintah dari Pak Presiden harus secepatnya.
Jadi tadi juga kita sepakat dengan menteri-menteri dan juga tadi kita hearing juga bicara dengan pimpinan DPR. Kita sepakat harus mau kita tuntaskan secepat-cepatnya. Mudah-mudahan dalam seminggu inilah kita tuntaskan. Ya, mohon doanya ya. Itu nanti masih bakal ada peraturan turunan nggak pakai permen kemarin? Apa coy? Masih ada peraturan turunan nggak? Oh ada dong pasti kan. Itu kan pasti kan juga Perpres ojol kan secara general nanti masing-masing kementerian kan itu kan ada wewenang dari Kemenhub, wewenang dari Kementerian UMKM, wewenang dari Komdigi, dari Kemenaker, nanti masing-masing akan membuat aturan turunan yang tidak akan keluar dari Perpres. Dan semua ini semangatnya untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kesejahteraan saudara-saudara kita di ojol. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.